Nagi no Asukara. Sejak dahulu, manusia tinggal di dasar laut. Meskipun begitu, beberapa manusia ingin hidup di permukaan dan pindah ke daratan sehingga membuat perpecahan kedua belah pihak. Kisahnya adalah antara daratan dan lautan. Di suatu pagi, 4 orang remaja yang tinggal di dasar laut berkumpul dan akan bergegas ke permukaan darat untuk bersekolah. Kalau kalian bertanya mengapa mereka tidak bersekolah di dasar laut, itu karena sekolah mereka di dasar laut telah ditutup, sehingga mengharuskan mereka pindah ke sekolah di permukaan darat. Di hari pertama, 4 orang remaja dari dasar laut sedang memperkenalkan nama mereka di sekolah barunya yang berada di darat. Perkenalkan namanya Chisaki, Kaname, Hikari, dan Manaka. Perkenalan mereka di hari pertama ini terlihat tidak begitu baik, mungkin karena dahulu perbedaan pendapat atau keinginan manusia darat dan laut yang membuat perpecahan kedua belah pihak, sehingga terlihat sikap saling rasis antara kehidupan darat dan lautan. Singkat cerita, mereka pun kembali pulang ke dasar laut. Saat itu, Hikari dan Manaka pergi ke kuil untuk semacam penghormatan. Di sana mereka bertemu dengan Uroko yang dimana Uroko ini adalah orang terhormat di kalangan manusia laut. Uroko mengatakan kalau dia merasakan aura kasmaran pada diri Manaka. Mendengar itu, Manaka lari pergi dari Hikari dan Uroko karena dia sangat malu. Uroko bertanya kepada Hikari tentang apa yang terjadi di daratan. Ternyata Manaka diam-diam suka dengan anak daratan yang bernama Sugumu. Berlanjut keesokan harinya saat mereka akan ke sekolahnya, Manaka tidak ingin pergi karena dia malu. Ada ikan menempel di lututnya yang dimana itu adalah kutukan dari Uroko. Hikari tetap membujuk Manaka dengan mengatakan kalau Manaka tetap imut walaupun itu terjadi pada dirinya. Di sini saya tahu kalau sebenarnya Hikari ini ternyata menyukai Manaka, tapi kenapa malah Manaka menyukai Sugumu? Setelah lumayan lama dibujuk, akhirnya Manaka mau pergi ke sekolah, asalkan ikannya disembunyikan dengan cara ditutup pakai kain. Setibanya di sekolah, Manaka dikerumuni banyak siswi untuk digangguin atau kayak dirasiskan gitu. Chisaki yang berada di situ berusaha menolong Manaka, tapi dia malah ikut dikatain juga. Beberapa saat kemudian, datanglah Sugumu yang melihat mereka semua, sehingga membuat Manaka malu kepada Sugumu karena kutukan ikan di lututnya berbunyi seperti suara kentut. Manaka yang sangat malu tidak terbendung berlari menjauhi siapapun. Chisaki mengejarnya karena dia khawatir dan peduli kepada Manaka. Saat Chisaki mencari Manaka di mana larinya, Chisaki bertemu dengan Hikari dan Kaname. Sehingga Chisaki menceritakan semua yang telah terjadi dan mereka pun sama-sama segera mencari Manaka. Mereka terus mencari ke sana kemari dan terlihat Hikari yang paling sangat khawatir kepada Manaka. Saat di tengah pencarian, Chisaki yang melihat perjuangan Hikari yang begitu besar dalam mencari Manaka membuat Chisaki tidak sengaja mengatakan sesuatu di depan Kaname yang katanya adalah aku memang tak bisa menyainginya. Kaname yang mendengar itu langsung menghibur Chisaki sambil mengatakan bahwa Chisaki lebih cocok dan terlihat seperti kekasih Hikari, sedangkan Manaka lebih terlihat seperti anak dari Hikari dengan Chisaki, kata Kaname. Tapi Chisaki mengatakan dia tidak mungkin begitu karena dia juga sangat menyayangi Manaka sebagai temannya. Di sini saya baru tahu kalau ternyata Chisaki menyukai Hikari. Jadi Chisaki menyukai Hikari, Hikari menyukai Manaka, dan Manaka malah menyukai Sugumu. Sedangkan Chisaki bersahabat dengan Manaka, mereka memiliki hubungan persahabatan yang sangat erat. Masalah seperti itu memang rumit, sungguh rumit. Cerita berlanjut, di saat sore menjelang malam, terlihat Manaka yang terbaring pingsan di hutan dan saat itu dia ditemukan oleh Sugumu. Sugumu menolongnya dengan merendam Manaka ke dalam air garam di rumahnya. Saat Manaka sadar dari pingsannya, dia pun malu karena kutukan ikan di lututnya akhirnya dilihat oleh Sugumu. Tapi di sini Sugumu mengatakan kalau itu bukanlah hal yang aneh, tetapi itu sangatlah unik dan indah. Bahkan Sugumu juga mengatakan kalau diri Manaka juga unik dan indah, sehingga membuat hati Manaka menjadi tenang dan tidak malu lagi kepada Sugumu tentang kutukan ikan di lututnya.
Karena sudah malam, sukumu mengantar Manaka ke perbatasan untuk pulang. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Hikari yang masih sedang berlarian ke sana kemari mencari Manaka. Saat itu Hikari melihat Sugumu. Hikari ingin menghajar Sugumu karena menyangka bahwa Sugumu telah melukai Manaka, tapi Manaka menahan Hikari dan mengatakan bahwa Sugumu telah menolongnya. Setelah itu pun Hikari mengajak Manaka segera pulang tanpa mengucapkan terima kasih kepada Sugumu karena sebenarnya Hikari termakan cemburu. Pagi hari, saat Manaka terbangun, dia melihat kutukan ikan di lututnya telah pergi. Tapi Manaka selalu mengingat kalau Sugumu sangat menyukai ikan di lututnya itu. Manaka pergi ke kuil dengan polosnya seperti meminta kepada Uroko agar kutukan itu kembali padanya. Tapi di sini Uroko tidak mau mengutuk Manaka kembali. Beralih ke permukaan darat, di sana terlihat Hikari yang sedang digangguin oleh dua bocah bernama Sayu dan Miuna. Hikari menyuruh mereka untuk segera ke sekolah karena nanti dimarahin gurunya, tapi dua bocah ini malah melawan dan tetap mengganggu Hikari. Kemudian datanglah Kaname yang menenangkan Sayu dengan mengusap kepalanya sehingga membuat Sayu menjadi malu kepada Kaname dan segera pergi meninggalkan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu secara langsung. Saat tiba di kelas, gurunya ternyata sangat baik dan sangat toleran. Walaupun gurunya penduduk darat, tapi dia mengajak siswa-siswinya untuk bersatu membuat upacara pelepasan seperti semacam persembahan kepada penduduk laut. Di sini awalnya 4 orang remaja dari laut ini tidak mau ikut membantu karena mereka itu adalah karena mereka merasa itu adalah pekerjaan yang seharusnya dilakukan penduduk darat. Terlihat juga tidak ada siswa-siswi darat yang mau ikut membantu pembuatan upacara tersebut karena mereka juga menganggap itu bukan urusan mereka. Hingga saat terlihat ada satu siswa darat yang mengangkat tangannya karena bersedia membantu membuat upacara pelepasan tersebut. Dia adalah Sugumu. Manaka yang melihat Sugumu angkat tangan, akhirnya Manaka ikut juga angkat tangan. Dan karena Manaka angkat tangan, akhirnya Hikari juga ikut angkat tangan. Dan karena Hikari angkat tangan, akhirnya Chisaki dan Kaname juga mau ikut dalam membantu upacara tersebut. Berlanjut, mereka pun sedang mencari persiapan di hutan untuk pembuatan upacara pelepasan. Di saat itu Kaname bertanya mengapa Sugumu mau ikut membantu kegiatan tersebut, padahal Sugumu adalah penduduk darat. Sugumu mengatakan kalau dia adalah seorang nelayan. Sejak dahulu dia sudah sering mencari penghidupan di laut sebagai nelayan dan dia sangat tahu banyak tentang kehidupan di dasar laut. Menurut Sugumu, desa laut adalah tempat yang sangat menakjubkan. Mendengar itu mereka berempat sangat tersentuh dan terkesan kepada Sugumu karena ternyata ada seorang penduduk darat yang menyukai kehidupan laut. Dan lebihnya lagi, Manaka yang sangat paling tersentuh sambil melihat Sugumu. Jadi di momen ini pandangan mereka tertuju kepada yaitu Sugumu dilihat oleh Manaka, Manaka dilihat oleh Hikari, Hikari dilihat oleh Chisaki, dan Chisaki dilihat oleh Kaname. Gurunya tidak ada yang lihat. Tanyaku pada diriku, perasaan mereka sebenarnya kenapa bisa begitu? Seperti insan yang tidak pernah ditakdirkan dan seperti insan yang tidak pernah mau bersatu. Mereka seperti terlalu berambisi, menginginkan dan memaksakan diri mencintai sesuatu yang tidak mencintai. Oh, sungguh kejam. Saat menjelang malam, mereka pun segera pulang. Setelah kejadian tadi, mereka mulai menganggap bahwa ternyata beberapa manusia darat juga adalah orang yang baik. Ditambah lagi, saat mereka tiba di perbatasan untuk kembali ke laut, mereka berempat tidak sengaja melihat Akari dari jauh tanpa disadari Akari. Terlihat Akari bersama seorang penduduk darat dan terlihat mereka berdua seperti memiliki hubungan spesial, yaitu hubungan perasaan cinta antara kedua insan dari seorang penduduk darat dengan penduduk laut. Ketahui bahwa Akari ini adalah kakaknya Hikari. Perasaan ini sudah tepat, tapi malah terhalang oleh hukum kehidupan mereka. Karena aturan sejak dahulu adalah siapapun yang mencintai penduduk darat dan memilih ingin hidup semasa semati, maka dia harus meninggalkan kehidupan dasar laut untuk selamanya. Tanyaku pada diriku lagi, ini benar-benar sungguh menyesakan dada.
Kenapa dua insan yang saling mencintai malah tidak boleh bersatu? Dan kenapa ini sangat komplikasi sekali? Kenapa? Kenapa tidak? Oke, nanti kita lanjutkan. Saya termakan oleh perasaan dan ingin beristirahat untuk menenangkan dadaku yang begitu sakit hati.